Hai sahabat Mirai Aset, waktunya Superstock. Dan di episode Superstock kali ini kita akan membahas Indonesia Strategy Monthly Updates. Kita lihat berbagai multiple global pressure telah terjadi di berbagai negara. Bagaimana perkembangan capital market ke depannya? Langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Haryanto Wijaya yang sudah ada di samping saya. Nah, jadi kita melihat berbagai perkembangan terkait global pressure yang terus terjadi nih. Bagaimana dengan kondisi inflasi yang dialami Amerika Serikat sekarang ini? Ya, Amerika Serikat kemarin telah mencapai peaknya untuk inflasi yang sekitar 9,1 di bulan Juni. Okay. Bagusnya belakangan ini udah sepertinya mulai turun, yaitu kalau kita lihat angka Juli itu 8,5% year on year. Tapi ini masih jauh daripada target The Fed yang menargetkan sekitar 2% target inflasinya. Oke, nah di samping inflasi ini juga konon ada bayang-bayang resesi. Apakah ada kemungkinan resesi akan segera terjadi? Kalau menurut view Mirai Asset, kita melihat bahwa US itu berpotensi untuk resesi di tahun 2023. Tapi bukankah menurut data bahwa data GDP Amerika ini sudah 2 kuartal berturut-turut dalam teritori yang negatif nih? Ini bukannya sudah masuk ke technical recession nih Pak? Iya, sebenarnya secara teknikal GDP yang secara berturut-turut 2 kali minus itu bisa dibilang masuk ke dalam resesi. Tapi kalau dilihat pemerintah Amerika Serikat sendiri itu membantah bahwa saat ini sudah masuk dalam resesi. Karena kalau dilihat dari seluruh ekonomi Amerika Serikat sebenarnya masih relatively kuat. Kalau dilihat dari angka employment rate saat ini rendah banget. Jadi kita melihat emang saat ini belum resesi. Tapi kita sendiri melihat dampak dari tightening monetary policy yang the Fed naikkan suku bunga belakangan ini akan mulai berdampak dalam beberapa bulan ke depan. Dimana kalau kita ngelihat dampak itu akan masuk di tahun 2023. Pernyataan daripada pemerintah Amerika Serikat ini tercermin dari chart berikut, dimana kalau kita ngelihat chart yang berwarna orange ini masih mencapai rekor rendahnya dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini tentu tidak diartikan sebagai US yang masuk ke dalam resesi saat ini. Tapi yang menarik adalah bahwa job opening di Amerika Serikat di bulan terakhir ini turun cukup dalam. Dimana kalau kita melihat bahwa weakening outlook bisa membuat job opening terus turun sehingga membuat ekonomi Amerika Serikat bisa terkontraksi ke depannya. Biasanya di saat resesi, earnings per share atau laba per lembar saham itu cenderung turun. Tapi kalau kita ngelihat saat ini konsensus masih cenderung bullish, di mana memperkirakan di tahun 2023 laba per lembar saham Amerika Serikat masih diperkirakan naik. Tapi kalau kita ngelihat di chart selanjutnya ini, revisi penurunan daripada laba per lembar saham terus terjadi di angka konsensus. Dengan perlambatan perekonomian yang terjadi di Amerika Serikat, apakah hal ini juga turut mempengaruhi Indonesia atau bagaimana nih perkembangannya di Indonesia? Bagusnya kalau kita ngelihat angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 tahun 2022 itu surprising positif. Dimana kalau kita ngelihat bertumbuh 5,44% year on year, itu melebihi ekspektasi konsensus dan melebihi ekspektasi ekonomis kita. Kalau dilihat pertumbuhan second quarter 2022 ini ditopang oleh domestic consumption yang kuat dan juga investment yang bagus. Nah, kalau dilihat juga memang ada faktor kontribusi daripada Idul Fitri. Tapi apakah momentum kuartal 2 yang bagus ini akan berlanjut nih Pak di kuartal ketiga? Kita lihat kuartal 3 2022 ini akan terus bertumbuh lebih bagus dibandingkan kuartal 2. Karena ditopang oleh pertumbuhan daripada domestic consumptions yang kita melihat ini karena salah satunya adalah mobilitas yang terus meningkat. Oke, jadi udah nggak ada lagi PPKM ataupun PPKM-nya levelnya rendah banget nih ya Pak ya? Iya, kita melihat usaha pemerintah untuk membuat aktivitas ekonomi terus berjalan. Bagusnya juga kasus COVID-19 di Indonesia terus melandai. Setelah banjir inflow yang terjadi di kuartal 1, kita melihat nih foreign sebenarnya mulai outflow dari Juni-Juli nih. Tapi untuk Agustus ini gimana nih Pak kondisinya? Iya, kita melihat karena berita-berita positif dari dalam negeri seperti pertumbuhan laba bersih Indonesia yang bagus untuk kuartal 2 tahun 2022. Dan juga kalau kita ngelihat makro Indonesia yang kondusif, membuat
foreign kembali inflow di bulan Agustus ini. Di mana kalau kita ngelihat saham-saham yang diincar kebanyakan adalah big caps company. Oke, jadi mulai balik lagi nih ya dan melihat ke big caps nih ya. Iya, kita melihat foreign kembali melihat Indonesia sebagai salah satu investment tujuannya. Kalau kita melihat dari arus flow daripada foreign investors, kita melihat bahwa dari Januari sampai dengan April, foreign inflow ke saham Indonesia. Tapi dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli, terjadi outflow. Bagusnya adalah sejak bulan Agustus ini, foreign kembali inflow ke saham-saham Indonesia, sehingga menopang pertumbuhan atau kenaikan harga saham daripada saham Indonesia. Dan kalau kita ngelihat sektor yang dimasuki oleh foreign, yang paling besar adalah sektor finansial atau sektor keuangan. Yang kedua adalah sektor infrastruktur, di mana tentu ini membantu kenaikan harga saham di sektor tersebut. Jadi sebenarnya kabar-kabar positif nih mulai berhembus ke Indonesia nih. Tapi salah satu yang menjadi kekhawatiran investor adalah kurs rupiah. Gimana nih Pak perkembangan kurs rupiah? Ya, bagusnya rupiah yang berapa saat kemarin sempat melemah menembus 15.000. Tapi saat ini kalau kita ngelihat trennya kembali menguat rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ya. Oke, jadi positif lagi nih ya berita Indonesia nih ya. Iya, kalau dilihat rupiah menguat, salah satunya ditopang oleh trade balance Indonesia yang positif. Kalau kita ngelihat Indonesia sebagai negara produsen komoditas dan negara pengekspor komoditas diuntungkan dengan permintaan atas komoditas yang cukup kuat dari negara-negara lain dan juga harga komoditas yang cenderung bagus kemarin ini. Kalau dilihat Indonesia diuntungkan dengan harga batu bara yang terus menguat, sedangkan kalau harga CPO pun harga nikel emang agak melemah. Tapi kalau dilihat dari segi trend historical, sebenarnya harga CPO pun harga nikel itu masih relatively tinggi. Tadi Pak Har sempat mention-nya kalau foreign ini mulai balik nih ke Indonesia. Atas dasar confidence apa nih mereka mulai mengincar saham-saham big cap? Ya, jadi kalau dilihat salah satu foreign kembali masuk ke saham Indonesia karena mereka melihat kinerja keuangan daripada saham-saham Indonesia yang bagus. Kalau kita ngelihat kinerja laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022, Indonesia membukukan pertumbuhan laba bersih yang lebih cepat dibandingkan di kuartal 1 2022. Kalau kita ngelihat dari per tanggal 1 Agustus 2022, dari LQ45 sudah ada sekitar 16 perusahaan yang sudah merilis laporan keuangan second Q 2022 mereka, di mana kalau dilihat agregat laba bersih kuartal 2 tahun 2022 itu bertumbuh sekitar 60,6% year on year. Dibandingkan kalau dilihat laba di first quarter 2022 yang bertumbuh 38%, tentu pertumbuhan second quarter ini lebih cepat. Kalau dilihat banyak faktor, salah satunya adalah low base effect, yang kedua adalah karena faktor lebaran yang ada di Indonesia di kuartal 2 tahun 2022. Kalau dilihat by sektor yang bertumbuh kencang, salah satunya adalah perbankan, di mana perbankan bertumbuh sekitar 68,8% year on year, dan sektor yang bertumbuh kuat lainnya adalah mining. Mining di kuartal 2 tahun 2022 itu bertumbuh sekitar 233%. Ini ditopang dengan harga batu bara yang bertumbuh kencang. Dan kalau kita ngelihat, ada sektor lain juga yang bagus seperti trade, service, dan investment. Dalam hal ini dalamnya adalah United Tractors. Itu juga bertumbuh sekitar 113,5% year on year. Berarti dengan adanya peningkatan harga-harga komoditas ini juga memberikan efek yang positif ya untuk supporting sectors-nya nih Pak? Iya, kalau kita ngelihat emang dengan harga komoditas yang bagus, terutama harga coal ya atau harga batu bara itu, kita melihat sektor pendukungnya itu juga teruntungkan. Terkerek naik ya? Contohnya kalau kita ngelihat United Tractors karena harga batu bara yang bagus, itu memboost juga kinerja daripada mining kontraktornya dan juga kinerja daripada penjualan alat beratnya. Karena harga batu bara yang bagus itu membuat produsen batubara ingin menaikkan produksinya. Oke Pak Har, jadi dari semua komoditas yang ada nih, batubara ternyata juaranya ya, sedangkan beberapa komoditas lainnya ini masih terkoreksi. Ini bagaimana nih perkembangannya ke depan? Kita melihat adanya divergence antara harga komoditas batubara yang terus bertahan tinggi. Dan kalau kita ngelihat harga lainnya, seperti harga nikel, harga CPO yang terkoreksi, kita melihat
perusahaan-perusahaan batubara ini diuntungkan. Dimana kalau kita ngelihat harga batubara ini, kita perkirakan akan terus bertahan tinggi sampai dengan akhir tahun. Jadi kita melihat bahwa laba bersih perusahaan-perusahaan batubara ini tertopang kenaikannya dengan harga batubara yang mencapai all-time high-nya. Dan inilah yang selalu ada di Superstock Indonesia Strategy, yaitu saham-saham pilihan yang bisa menjadi referensi untuk sahabat Mirai Aset. Untuk bulan ini kita menambahkan satu saham baru, yaitu BTPS, BTPN Syariah ke dalam stock pick kami. Ini sebagai pengganti INDF. Untuk bulan ini, saham pilihan secara keseluruhan adalah yang pertama Adaro, yang kedua adalah ITMG, yang ketiga adalah PTBA. Ini sebagai perusahaan pertambangan batubara. Selanjutnya kita juga terus menyukai Unitractors sebagai jasa pertambangan batubara. Nextnya lagi kita terus menyukai SMDR sebagai perusahaan perkapalan. Nextnya lagi kita terus menyukai ICBP dan Unilever. Ini sebagai perusahaan consumer non-cyclical. Dan saat ini kita menambahkan satu saham baru, yaitu BTPS sebagai bank. Alasan kita menyukai BTPS karena kita melihat bahwa koreksi saham BTPS yang kemarin terjadi sudah overdone. Dan kita melihat bahwa dengan pemulihan laba bersih dan dengan pemulihan return on equity BTPS, yang dimana kalau kita ngelihat return on equity BTPS adalah yang tertinggi di industrinya. Dan kita melihat ROE BTPS yang diperkirakan terus meningkat, di mana kita perkirakan akan meningkat menjadi 23,7% di tahun 2022 dan 25,4% di 2023. Dengan pertumbuhan laba per lembar saham tahun 2022 sekitar 27% year on year, ini membuat saham BTPS sangat menarik untuk dikoleksi. Selanjutnya kita terus menyukai saham Adaro karena kita melihat pertumbuhan laba bersih Adaro akan terus berlanjut di tahun 2022. Ditopang oleh harga batubara yang terus mencapai rekor tertingginya dan dengan volume produksi Adaro yang akan meningkat tahun 2022. Tentu ini akan membuat laba bersih Adaro tahun 2022 ini akan bertumbuh kencang. Dimana kalau kita ngelihat katalis jangka pendeknya adalah pengumuman laba bersih quarterly Adaro yang kita perkirakan akan bertumbuh kencang. Nextnya lagi kita menyukai ITMG, di mana kita melihat bahwa ITMG merupakan salah satu perusahaan batubara yang diuntungkan dengan harga batubara yang terus berlanjut tinggi. Kita melihat katalis jangka pendeknya juga adalah pengumuman laba bersih quarter yang kuat. Selanjutnya kita terus menyukai PTBA. Kita melihat bahwa PTBA yang menargetkan volume produksi batubara yang meningkat 21% year on year di tahun 2022. Ini adalah volume peningkatan batubara yang terbesar untuk perusahaan batubara berperingkat besar di Indonesia. Dimana kalau kita melihat ini tentu akan membuat laba bersih PTBA pertumbuhannya tahun 2022 akan kuat. Selanjutnya kita juga terus menyukai Unitractors. Kenapa kita terus menyukai Unitractors? Karena kita melihat bahwa Unitractors sebagai perusahaan supply chain daripada pertambangan batubara ini tentu akan diuntungkan. Dimana kalau kita ngelihat dari laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022, Unitractors membukukan laba bersih yang lebih ekspektasi konsensus. Dan rencana perusahaan untuk melakukan share buyback dengan total anggaran maksimal 5 triliun rupiah selama 3 bulan ke depan menunjukkan bahwa manajemen percaya bahwa saham Unitractors saat ini masih undervalue. Kita terus menyukai SMDR atau Samudra Indonesia karena Samudra Indonesia sebagai perusahaan transportasi kargo dan logistik terintegrasi, di mana sekitar 65% daripada pendapatan tahun 2020 disumbangkan oleh bisnis pengiriman peti kemas atau container shipping. Kita melihat bahwa container shipping rate yang tinggi itu membuat pertumbuhan laba bersihnya bertumbuh kencang. Kalau kita ngelihat kinerja laporan keuangan 6 bulan 2022, di mana laba bersihnya bertumbuh sekitar 389% year on year, kita ngelihat pertumbuhan yang kencang ini akan berlanjut di kuartal-kuartal selanjutnya. Apalagi kalau kita ngelihat valuasi daripada SMDR itu murah, yaitu sekitar 3 kali PE
trailing daripada saham Indonesia. Selanjutnya kita terus menyukai ICBP karena kita melihat dengan harga jual yang sudah dinaikkan selama 3 kali di semester 1, yaitu di bulan Januari, di bulan April, dan di bulan Juni. Sedangkan kita melihat daripada biaya produksinya yang diperkirakan akan turun seiring dengan penurunan harga gandum dunia di semester 2 tahun 2022 ini, tentu akan membuat laba bersih daripada ICBP akan terjadi ekspansi terutama di semester 2 tahun 2022 ini. Kita terus menyukai Unilever karena kita melihat bahwa harga CPO yang turun relatively signifikan sejak bulan Juni ini akan membuat biaya produksi daripada Unilever itu akan ternormalisasi atau turun di semester 2 tahun 2022. Karena produk derivatif pada CPO itu merupakan salah satu konten utama daripada produk Unilever. Tentu ini membuat laba bersih Unilever akan tertopang naik di semester 2 tahun 2022 ini. Dan 8 stock pick pilihan tadi mengakhiri episode Super Stock Indonesia Strategi Agustus ini. Semoga dapat memberikan manfaat, membantu portofolio kamu growing dan juga cuannya makin glowing. Sampai jumpa di episode Super Stock selanjutnya dan pastinya happy cuan!